Hari ini 4 tujuan hidup manusia, catur purusha artha, yaitu artha, dharma, kama, moksa, seringkali hanya tinggal hiasan dalam upacara, simbol di dinding pura, atau kutipan di buku pelajaran agama. Padahal sejatinya, keempatnya bukan sekadar ajaran moral, melainkan peta eksistensi manusia yang menghubungkan dunia lahiriah dan batiniah. Namun di tengah desakan kehidupan modern, peta itu tampak lusuh, bahkan dilupakan oleh mereka yang mengaku mengenalnya. Artha, yang semestinya berarti kesejahteraan yang lahir dari kerja dan tanggung jawab, telah direduksi menjadi ambisi menumpuk harta. Nilai produktifnya terkubur di bawah kerak keserakahan. Kekayaan tak lagi menjadi sarana, melainkan ukuran nilai manusia. Maka lahirlah generasi yang bekerja bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja, kehilangan arah tentang mengapa. Pada awalnya, artha adalah sarana untuk menopang dharma, kekayaan lahir yang mendukung kehidupan yang bermakna. Namun modernitas melahirkan sistem ekonomi berbasis akumulasi, bukan keseimbangan. Kapitalisme menjadikan artha bukan alat, melainkan pusat gravitasi kesadaran manusia. Tekanan sistem ini bukan lagi sekadar keinginan untuk hidup layak, tetapi kewajiban untuk terus tumbuh tanpa batas. Disinilah penyimpangan bermula. Manusia modern tidak lagi mengelola artha. Ia dikelola oleh artha. Segala nilai diukur dengan angka. Pendidikan menjadi investasi. Persahabatan menjadi jejaring. Bahkan spiritualitas menjadi industri kebahagiaan. Ketika artha kehilangan orientasi dharma, kesejahteraan berubah menjadi kecemasan kolektif. Manusia kaya dalam bentuk, miskin dalam makna. Dharma, dari jalan kebenaran menjadi alat legitimasi. Dharma seharusnya menjadi fondasi moral yang menuntun artha dan kama. Tetapi dalam sistem modern, ia mengalami dua distorsi utama. Pertama, dharma dikerdilkan menjadi etika formal, bukan kesadaran batin. Ia dipelajari untuk kepatuhan, bukan untuk kebijaksanaan. Maka lahirlah manusia-manusia yang baik di atas kertas tapi kehilangan empati sejati. Kedua, dharma dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Politik, hukum, bahkan agama mengutip nilai dharma hanya untuk menjustifikasi sistem yang eksploitatif. Inilah sebab mengapa moralitas publik tampak meningkat di permukaan, sementara integritas pribadi mengering di akar. Dharma kehilangan fungsi pembimbingnya dan menjadi panggung retorika. Kebenaran dikonstruksi sesuai kepentingan, bukan nurani. Akibatnya, artha berlari tanpa kendali, kama menjadi liar, dan moksa terasa mustahil. Padahal, Sarasamucaya Sloka 106 menegaskan bahwa hakikat dharma adalah tindakan yang membawa manfaat bagi semua makhluk, bukan hanya sesuai kitab. Inilah titik penyimpangan mendasar. Dharma kehilangan daya hidupnya karena kejujuran digantikan citra dan pengabdian digantikan posisi. Akibatnya, dharma berhenti menjadi jalan pembimbing artha dan kama, dan justru diperalat untuk membenarkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Kama, hasrat yang kehilangan jiwa. Dalam sistem kuno, kama tidak pernah dipisahkan dari dharma. Ia adalah penghayatan akan keindahan hidup, kenikmatan yang selaras dengan kesadaran. Tetapi ketika artha menjadi pusat hidup, kama terdistorsi menjadi alat pelarian dari kekosongan batin. Manusia modern mengonsumsi kenikmatan sebagaimana ia mengonsumsi barang, cepat, dangkal, dan selalu kurang. Cinta direduksi menjadi transaksi emosional, tubuh menjadi pasar, perhatian menjadi mata uang digital. Industri hiburan dan media sosial bekerja dengan logika kama, memicu hasrat tanpa henti agar roda ekonomi terus berputar. Disinilah sebab utama keterasingan modern. Hasrat tidak lagi diarahkan pada harmoni, melainkan pada stimulasi. Kama yang seharusnya menghidupkan rasa justru menggerus ketenangan batin. Ia menciptakan paradoks. Semakin manusia mengejar kenikmatan, semakin jauh ia dari kebahagiaan. Kama kehilangan nilai sakralnya karena dilepaskan dari dharma.
Hasrat tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang suci, melainkan industri. Tubuh dijadikan alat, cinta dijadikan kontrak, bahkan perhatian dijadikan komoditas. Akibatnya, kama tidak lagi menuntun pada ketenangan, tetapi pada keletihan eksistensial, kelelahan mengejar sensasi yang tak pernah cukup. Moksa pembebasan yang menjadi mitos. Moksa adalah puncak perjalanan, simbol penyatuan manusia dengan kesadaran tertinggi, bebas dari keterikatan. Namun dalam dunia yang menuhankan kecepatan dan produktivitas, moksa menjadi tidak relevan secara praktis. Bagaimana mungkin manusia yang terjebak dalam sistem 24 jam kerja, notifikasi tanpa jeda, dan ekonomi berbasis perhatian bisa memahami arti kebebasan batin? Kesadaran modern dibentuk oleh arus informasi, bukan keheningan. Moksa kini tinggal konsep spiritual yang dipajang dalam kutipan motivasi, tanpa praktik, tanpa kesadaran akan makna sejatinya. Akibatnya, manusia modern mengalami paradoks eksistensial. Semakin bebas secara fisik dan teknologi, semakin terikat secara batin. Dan akhirnya, moksa, kebebasan tertinggi, pelepasan dari belenggu nafsu dan keakuan, kini terdengar seperti mitos kuno. Siapa yang masih sempat merenung tentang moksa di tengah tagihan, target, dan notifikasi tanpa henti? Padahal moksa bukan sekadar akhir hidup, tetapi kesadaran yang bisa dicapai di tengah kehidupan. Dan moksa adalah saat manusia mampu hidup tanpa diperbudak oleh apapun. Maka benar adanya, di zaman modern, catur purusha artha terancam menjadi simbol kosong, ritual tanpa makna, pengetahuan tanpa kesadaran, kebanggaan tanpa penghayatan. Namun simbol tidak mati. Ia hanya menunggu dihidupkan kembali oleh mereka yang berani melihat ke dalam, menantang arus dan menemukan keseimbangan antara teknologi dan kesunyian, antara kenyataan sosial dan perjalanan batin. Modernitas bukan musuh. Ia hanya cermin yang menyingkap sejauh mana manusia telah kehilangan pusat dirinya. Ketika arta kembali dihayati sebagai kebermanfaatan, dharma sebagai integritas, kama sebagai cinta yang sadar, dan moksa sebagai kebebasan batin, barulah manusia modern benar-benar manusia, bukan sekadar alat dalam sistem yang ia ciptakan sendiri. Dan disinilah akar kemerosotan itu. Kita tak lagi hidup menurut 4 tujuan hidup, catur purusarta, yang dulu menjadi peta arah manusia Nusantara. Sekarang, peta itu dilipat, disimpan di laci museum, sementara kita berjalan tanpa arah. Jika semua itu bersatu kembali, masyarakat kecil tak perlu hidup dalam ketakutan. Hukum akan kembali menjadi payung, bukan pisau. Dan pemerintah akan menjadi tangan welas asih, bukan alat penghisap rakyatnya. Maka marilah kembali menengok ajaran tua yang kita abaikan, sebab modernitas tanpa dharma hanyalah keangkuhan yang menipu, dan spiritualitas tanpa arta hanyalah pelarian yang hampa. Seimbanglah, karena di sanalah manusia menemukan dirinya. Dan di sanalah Tuhan bersemayam, bukan di istana, bukan di pura megah, tetapi dalam hati yang menegakkan dharma di tengah penderitaan dunia.